Yunli, kenapa kau mati? Kematianmu tidak ada artinya. Huo Qing tiba-tiba mulai melolong. Mendengarkan suaranya sangat menyedihkan seperti lolongan hantu dan serigala. Hampir semua orang di 10 pengadilan neraka dapat mendengar lolongan Huo Qing. Master Istana ke-10 menatap Huo Qing dengan wajah marah, namun tidak berkata apa-apa. Setelah menangis beberapa saat, Huo Qing mengeluarkan sapu tangan dan berpura-pura menyeka air matanya, tetapi tidak jelas apakah dia benar-benar menangis. Kepala istana, Chen Ping memang pantas mati, kita harus membalaskan dendam Yunli. Huo Qing menyeka wajahnya dan berkata, tentu saja aku ingin membalas dendam. Aku akan memintamu untuk membalas dendam pada Yunli sekarang juga. Kau harus membunuh Chen Ping. Kata penguasa 10 istana, aku akan pergi. Huo Qing tertegun, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kekuatanku sebanding dengan Yunli, tapi dia terbunuh. Jika aku pergi, bukankah aku akan mencari kematian? Aku bisa memberimu 20.000 batu roh abadi, tetapi kau harus pergi dan membunuh Chen Ping. Ini perintah, bukan negosiasi. Kata Master Istana ke-10 dengan ekspresi dingin. Ini, Huo Qing ingin menolak, tetapi melihat ekspresi wajah Master Istana ke-10, dia hanya bisa mengangguk, baiklah, aku akan pergi. Huo Qing berbalik dan pergi, dan Master Istana ke-10 menatap punggung Huo Qing dengan niat membunuh di matanya. Dia hanya ingin Huo Qing mati. Orang ini bahkan berani mempertanyakan dirinya sendiri dan menantang otoritasnya. Dia pantas mati. Huo Qing keluar dari aula, dan tak lama kemudian seorang lelaki tua kurus mengikutinya. Lelaki tua itu kurus, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Tuan, apa yang terjadi? Apakah Tuan Istana ke-10 membiarkan Yunli pergi? Apa yang dia lakukan adalah pengkhianatan terhadap kuil. Selama kita melaporkannya, Master Istana ke-10 pasti akan dihukum. Orang tua itu berbisik kepada Huo Qing. Diam, Yunli sudah mati. Huo Qing melotot ke arah lelaki tua itu dan berkata, mati. Orang tua itu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Istana ke-10 ini begitu kejam sehingga dia benar-benar membiarkan putranya mati. Benar sekali. Aku telah melihat lampu jiwa Yunli padam. Kata Huo Qing. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa terus bertahan di 10 istana dan perlahan mencari peluang. Kata si orang tua dengan nada kecewa. Kesempatan yang bodoh. Master Istana ke-10 memintaku untuk membunuh Chen Ping dan memberiku 20.000 batu roh abadi. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menolaknya. Huo Qing mengerutkan kening, tampak malu. 20.000 batu roh abadi. Master Istana ke-10 benar-benar murah hati. Kalau begitu, ayo kita bunuh Chen Ping dan kembali untuk melapor. Kudengar Chen Ping tidak terlalu kuat, tapi dia punya guru yang melindunginya. Orang ini tidak bisa dilindungi sepanjang waktu. Kita hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat dan kita pasti bisa membunuh Chen Ping. Kata orang tua itu dengan penuh percaya diri. Huo Qing melirik lelaki tua itu, dan berkata dengan sedikit amarah di matanya, orang tua, apakah kau ingin aku mati lebih cepat? Tuan muda, apa yang Anda bicarakan? Tanya lelaki tua itu dengan kaget. Luo Ta dan Yunli keduanya tewas di tangan Chen Ping, dan kau memintaku untuk membunuh Chen Ping. Kekuatanku setara dengan Yunli. Sekarang Yunli sudah mati, bagaimana mungkin aku masih hidup? Huo Qing bertanya dengan keras, Guru. Saya sudah menanyakannya, Chen Ping baru berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan, Anda bisa membunuhnya hanya dengan lambaian tangan. Pada saat itu, karena campur tangan dinasti Xiao, Taois Wuji, dan Tuan Si di belakang Chen Ping, Pangeran ke-10 dan Luo Ta dikalahkan. Pembunuhan Luo Ta dan Yunli kali ini pasti dilakukan oleh Xiao Huangchao atau Tuan Si. Tidak mungkin Chen Ping yang melakukannya. Tuan, jangan takut. Chen Ping hanyalah seekor semut di hadapanmu. Orang tua itu terus menyemangati Huo Qing untuk membunuh Chen Ping. Baiklah, karena kau sudah mengatakannya, aku akan mendengarkanmu. Huo Qing mengangguk, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, sekarang aku perintahkan kau untuk membunuh Chen Ping dan membawa kepalanya kembali. Aku pergi. Orang tua itu tercengang. Ya, aku akan mengirimmu. Chen Ping baru berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Bukankah mudah bagimu untuk membunuh Chen Ping? Pergi dan bunuh Chen Ping, lalu bawa kembali kepalanya. Aku bisa memberimu hadiah batu peri. Huo Qing berkata kepada orang tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Guru, saya tidak bisa melakukannya. Saya pasti tidak bisa melakukannya.
Jika kamu tidak mampu melakukannya, kenapa kamu membuang-buang waktu dengan berbicara? Huo Qing mulai memarahi orang tua itu. Tuan, kalau begitu mengapa kita tidak pergi mencari Chen Ping? Ini termasuk pelanggaran perintah. Menurut aturan kuil, pelanggaran perintah akan dihukum berat. Kata orang tua itu, siapa bilang kita tidak akan mencarinya? Tentu saja kita akan mencarinya. Chen Ping telah membunuh salah satu dari 10 istana kita. Jika kita tidak membalas dendam padanya, bukankah itu akan membuat orang-orang memandang rendah 10 istana? Tapi bukan aku yang mencarinya. Aku akan meminta orang lain untuk membantu menemukan Chen Ping. Sekarang tangga menuju surga akan segera muncul, semua kekuatan tersembunyi mulai bergerak. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama 10 istana. Siapapun yang membunuh Chen Ping akan diberi hadiah 100.000 batu roh abadi. Huo Qing tersenyum dingin. 100.000 batu roh abadi. Lelaki tua itu terhuyung dan hampir terjatuh. Ia menatap Huo Qing dengan tak percaya, Tuan muda, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak batu roh abadi? Tentu saja aku tidak memilikinya, tetapi 10 istana memilikinya. Aku akan mengeluarkannya atas nama 10 istana. Siapapun yang membunuh Chen Ping akan mengikuti 10 istana untuk mendapatkan batu abadi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Aku tidak akan bisa mengendalikan apakah Master Istana ke-10 akan memberikannya kepadaku atau tidak. Aku percaya bahwa 100.000 batu roh abadi pasti akan membuat orang-orang tersembunyi ini gila. Kau tahu, batu roh abadi adalah yang paling tidak mereka miliki, dalam budidayanya. Kata Huo Qing. Orang tua itu menatap Huo Qing tanpa berkata apa-apa, tidak tahu harus berkata apa. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah dan keluarkan perintah pembunuhan, dan ingat untuk menyebarkan jaring yang lebar. Huo Qing mendesak. Tuan, aliansi penyegel iblis pernah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Chen Ping dengan pengorbanan 100 tahun, tetapi Chen Ping masih hidup dan sehat. Saya khawatir perintah pembunuhan ini. Orang tua itu agak ragu-ragu. Lagi pula, mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama 10 istana dan memberi hadiah 100.000 batu peri bukanlah masalah kecil. Penghormatan 100 tahun aliansi penyegel iblis tidak ada apa-apanya. Itu hanya digunakan oleh beberapa kultivator kecil. Seorang kultivator yang benar-benar telah mencapai puncak alam Mahayana tingkat ke-9, atau alam abadi, sama sekali tidak peduli dengan iblis. Menyegel sumber daya aliansi. Hanya batu peri ini yang bisa menggoda para pendeta ahli ini. Ikuti saja petunjukku. Huo Qing berkata dengan tegas. Baik, Tuan. Melihat hal itu, lelaki tua itu hanya bisa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah menyusun perintah pembunuhan, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Chen Ping, kali ini kau sudah mati. Mengapa kau harus berurusan dengan kami, 10 istana, ketika kau bisa berurusan dengan orang lain? Orang tua itu tahu betapa menggodanya batu peri ini bagi para kultivator alam abadi. Ditambah lagi, dengan tangga menuju surga yang akan segera terbuka, pasti akan ada banyak kultivator yang menyendiri yang keluar. Kalau begitu, setelah menerima perintah pembunuhan, para pendeta itu pasti akan menjadi gila. Batu peri, meskipun dianggap batu sampah di alam surgawi, merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk naik ke surga di alam surgawi ini. Batu roh biasa tidak banyak gunanya bagi para kultivator di alam transformasi abadi. Namun batu roh abadi ini sangat berguna bagi para kultivator di alam transformasi abadi, khususnya bagi para kultivator di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Jika mereka ingin menerobos ke alam abadi, mereka harus memiliki batu peri. Sekarang, dengan 100.000 batu abadi muncul sekaligus, itu pasti akan membuat kekuatan tersembunyi mendidih. Kota matahari dan bulan. Lin Keting masih terkunci di dalam kamar, tidak melakukan apapun sepanjang hari kecuali berlatih. Meskipun Lin Keting tidak benar-benar merenungkan kesalahannya, ayahnya tidak lagi mengizinkannya meninggalkan kota Sun Moon. Putri, saat pintu didorong terbuka, seorang kultivator wanita masuk. Ada apa? Lin Keting membuka matanya dan bertanya kepada kultivator wanita di depannya. Lihat ini. Setelah kultivator wanita itu selesai berbicara, dia perlahan membuka telapak tangannya, dan telapak kertas putih perlahan muncul di depan Lin Keting. Ketika Lin Keting melihat konten di atas, dia tercengang. Perintah pembunuhan. 10 istana benar-benar ingin menawarkan hadiah 100.000 batu roh abadi untuk membunuh Chen Ping. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Dia benar-benar memprovokasi 10 istana sampai-sampai mereka harus membayar 100.000 batu roh abadi.
Tidak, aku harus pergi mencari ayahku dan memintanya untuk maju dan menyelamatkan Chen Ping. Lin Keting berkata demikian lalu keluar dari ruangan. Tetapi saat dia baru saja mencapai pintu, dia terlempar ke belakang oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Putri, Anda tidak dapat meninggalkan ruangan ini tanpa perintah kaisar, kata pembudidaya wanita. Lin Keting mengerutkan kening, tampak cemas. Ambil perintah pembunuhan itu dan segera temui majikanku, lalu berikan padanya. Lin Keting berkata, bagaimanapun, hubungan antara Chen Ping dan Lin Keting dipertemukan oleh Taois Wuji. Sekarang pendeta Tao Wuji telah melihat perintah pembunuhan itu, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Tidak mungkin dia menjadi janda sebelum bersama Chen Ping. Ya, Tuan, sang pembudidaya wanita perlahan mundur. Lin Keting mondar-mandir di dalam ruangan, merasa gelisah. Dia dikurung di sini dan tidak punya cara untuk menghubungi Chen Ping. Pada saat ini, di dalam istana kekaisaran, Taois Wuji dan Lin Chong sedang minum teh spiritual, dan di hadapan mereka ada perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan. Tuan, aku tidak menyangka orang ini begitu berharga. 100.000 batu roh abadi. Bahkan aku pun tergoda. Lin Chong tersenyum sedikit dan berkata,